Selamat datang di channel para real man. Dalam perang Rusia-Ukraina, ada satu istilah yang muncul di kalangan teman-teman pecinta dunia para real man ini. Istilah itu adalah turret terbang, di mana istilah itu mengacu pada lepasnya turret atau kubah tank karena terhantam sesuatu, entah itu rudal ATGM, FPV, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi karena desain tank Rusia dan Ukraina yang dulunya satu perguruan di bawah naungan Uni Soviet. Tank-tank Rusia atau Ukraina menganut sistem efisiensi desain, seperti ukurannya yang lebih kecil dari tank Barat, di mana ini dimaksudkan untuk kontur tanah di wilayah Uni Soviet, dan juga untuk efisiensi kru, di mana tank Barat ada 4 kru, dan tank Rusia hanya 3 kru. Satu kru yang hilang adalah amunisi loader, yang diganti dengan pemuat amunisi otomatis, atau biasa disebut autoloader. Karena tank Rusia lebih kecil, maka ruangan tempat penyimpanan amunisi juga menjadi sempit. Anda bisa lihat gambar ini, di mana autoloader yang berisi stok amunisi tank berada tepat di bawah turret. Kemudian bagian depan dan belakang turret juga menjadi tempat penyimpanan stok amunisi tambahan. Jika baja tank yang berada di sekitar leher sambungan antara badan dan turret ini tembus, entah oleh rudal ATGM atau FPV armor piercing, dan posisi amunisi tank masih penuh, sudah tentu akan menjadi pemandangan turret terbang. Sebagai perbandingan, ini adalah posisi dari amunisi tank Abrams, berada di bagian turret bagian belakang sendiri, hanya di situ. Sebenarnya di bawah turret belakang itu juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan stok amunisi. Tapi dalam pertempuran dengan lawan sepadan, biasanya jarang digunakan karena alasan keamanan, yakni kekhawatiran meledak karena menginjak ranjau. Ada bagian kunci yang membantu menyelamatkan kru tank Barat, atau dalam hal ini adalah tank Abrams, dari kemungkinan krunya menjadi anumerta, yaitu bagian atas, atau baja bagian atas tempat penyimpanan amunisi itu. Lokasi itu diberi nama blowout panel, atau panel ledakan, di mana ketika lawan menargetkan tempat penyimpanan amunisi Abrams, ketika terjadi ledakan amunisi, blowout panel ini dirancang untuk menjadi pintu arah ledakan dari stok amunisi yang meledak, sehingga kru Abrams bisa selamat. Hal itu juga karena adanya blast door, alias pintu pemisah yang bisa dibuka tutup antara loader dan stok amunisi, sehingga arah ledakan dari stok amunisi memang diarahkan untuk meledak ke arah atas. Dan karena lokasi penyimpanan amunisinya di turret bagian belakang, maka kecil kemungkinan akan terjadi skenario turret terbang. Berbeda dengan tank Rusia yang persis berada di bawah turret. Tekanan dari ledakan yang menuju ke atas pasti akan membuat turret lepas dan melayang. Setelah berpanjang lebar, mari kita saksikan sebuah tank kura-kura Rusia dari seri T-72 yang mengalami insiden turret terbang dan direkam dari 3 sudut berbeda oleh pasukan Ukraina. Kita simak dulu full videonya. Nah, bisa Anda lihat, sudut pandang ini adalah sudut pandang ketika drone FPV Ukraina mengejar tank kura-kura T-72 Rusia. Kemudian ketika terjadi hantaman, kita langsung diberikan sudut pandang kamera dokumentasi pertama. Bisa Anda lihat, di lingkaran merah ini adalah turret T-72 yang terbang. Kemudian, ini adalah sudut pandang kamera kedua, dan di lingkaran merah ini adalah turret T-72-nya. Kemudian ini adalah sudut pandang kamera ketiga, dan lihatlah seberapa tinggi turret T-72 itu terbang, menunjukkan tekanan yang luar biasa besar dari ledakan stok amunisi di dalam T-72 itu, sehingga menyebabkannya melayang setinggi itu. Jadi Min, apakah berarti tank Barat lebih baik daripada tank Rusia? Jawabannya, semua ada plus minusnya. Dari segi keselamatan kru, tank Barat mungkin lebih baik. Tapi dari segi mobilitas di kontur tanah seperti di medan laga Ukraina, tentu saja tank Rusia jauh lebih baik, karena lebih ringan daripada tank Barat. Banyak plus minusnya, seperti autoloader tank Rusia lebih cepat dalam hal tembakan daripada loader manual yang menggunakan tenaga manusia ala tank Barat. Sekali lagi, semua ada plus minusnya. Dan kebetulan pada video ini, kita mencontohkan versi turret terbang, di mana video-video sebelumnya
Kita mencontohkan tank-tank barat yang terlalu berat dan gendut seperti si Leo, yang kadang terjebak di parit, memanjat pohon, dan sebagainya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah sedikit pembahasan kita mengenai turret terbang. Berikan komentar Anda.